الجنان بجنات وهم كتب من الفهم وكتب المورث مفتى علينا معرفة الدنيا وصدق الأخلاق بهمه وجمعنا إنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الرجع kita sudah membahas tentang tolak, baik yang dalam taksirnya juga, pembagian-pembagiannya juga. Kemarin ada tolak yang terbagi menjadi dua, tolak yang menggunakan imbalan, ada tolak yang menggunakan imbalan, menggunakan khul. Ya, ada tolak dibagi juga pembagian menjadi dua, ada tolak bid'ah, ada tolak sunni. Ya, tolak bid'ah yang haram, yang tidak sejalan dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tolak sunni, tolak yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, yang jadi hukumnya haram. Kalau tolak bid'ah haram. Sudah kita membahas tentang itu semua, pembagian tolak. Ada tolak ketika sudah dilafadzkan atau tolak itu, maka seseorang itu bisa merujuk, ya, merujuk istrinya, mantan istrinya untuk menjadi istrinya lagi. Karena sudah kita bahas secara, nanti akan dijelaskan secara gamblang, secara ringkas, tolak yang bisa masih dirujuk, bisa dikembalikan istrinya, mantan istri yang tertolak ini bisa dikembalikan menjadi istrinya lagi jika tolaknya tolak raj'i. Ya, jika tolaknya tolak raj'i. Apa tolak raj'i? Kemarin itu tolak jika datangnya dari seorang yang merdeka seperti kita. Masih tolaknya satu atau dua yang tidak menggunakan apa? Imbalan, ya. Tapi kalau sudah tolaknya bain, ya, tolak bain, baik pun bain sugro atau bain kubro. Bain sugro seperti apa contohnya? Masih ingat? Nah, tolak hulu, ya, yang menggunakan imbalan, atau dengan tolak yang belum didukul, ya, yang belum berhubungan badan. Itu tolak bain, ya, bain sugro atau bain kubro. Apa bain kubro? Mentalak istrinya dengan 3 kali tolakan. Tolak bain, baik pun dia tolaknya sugro atau kubro, maka tidak bisa kembali. Ya, tidak bisa kembali. Tapi kalau tolaknya masih tolak raj'i, ya, dengan seorang suami merujuk saja, maka boleh, ya, maka secara otomatis yang mantan istri menjadi istrinya lagi dengan syarat-syarat. Nah, ini akan kita bahas sekarang ini. Rujuk ini sering orang yang sering dipertanyakan sama orang, sangat sering. Ya, hatta istrinya tidak ridho, tetap ya, jadi istrinya lagi. Dulu kan saya pernah cerita kepada kiai, kan, ada kiai rujukan, ya, punya istri lagi. Istri pertamanya ngawal, atau naku mas, atau orang naku, kita wong nggak. Pokoknya kata naku, atau orang bareng-bareng. Aku ingin memilikimu seutuhnya. Gak mau. Minta, pokoknya pegatan. Diminta. Gak mau, orang kekuasaan tolak itu ada pada suami, tidak bisa. Kemudian
panggil pengacara, panggil pengadilan. Saya ke pengadilan orang alim, orang kaya. Pak, kata hakimnya, kata nih ibu cewek, kayai, enggak mau saya. Kalau sampai ada apa kok urut saya? Saya selamat, saya nggak impoten, jelas. Maka apa yang dulu? Saya buat, saya nggak ada gula, nggak junub saya ngasih ini, nggak baros, nggak ada penyakit uyuk, itu nggak ada semua. Ya, yang si istri itu nggak nafkah aku. Yang ngasih nafkah kok, oh dia keluar dari rumah saya tanpa izin saya, khusus keluar dari ketaatan suami, keluar tanpa izin suami, tidak wajib nafkahi. Ayo ngomong. Kok kayak peganten. Dan si suami, ya wis, oh coba peganten. Hakim yang pegat, ya wis tak pegat ya, ditolak. Ini nafkah, ditolak, wis, senang wis ya, puas ya wis. Rasa langsung jadi bojone mana? Wis pokoknya wis tak tolak, wis tak tolak. Sekalipun istrinya nggak ribut, selama dia masih dalam iddah, ya, nanti akan dibahas secara perinci. Ya, apa itu raja'ah? Ar-raja'ah al-marrah min ar-ruju'. Ya, satu kali. Ar-raja'ah itu diambil dari lafaz fa'latun. Kalau kalian belajar alfiyah itu wafa'latun li marratin kajalsah wa fi'latun kahiatin kajilsah. Fa'lah itu menunjukkan arti marrah, sekali. Contoh, doroba itu memukul kan? Dorbun artinya apa? Pukulan. Tapi kalau satu pukulan pakai wazan fa'latun, jadi apa? Dorbatun gitu. Ya, dorbatun itu artinya satu pukulan. Kita aku kayak dorbah sekali satu. Meletak loh. Dorbah satu pukulan. Ya. Auqatu ila novel dorbah. Wayangku kata yang contoh. Aku jatuhkan pada dia satu pukulan. Kayak McPherson. Ada McPherson, ini 2 sapi, sini 1 sapi. Ya. Benar bu? 2 sapi. Antemannya 2 sapi. Sembahal. Bongso-bongsonya kita orang yang nggak pernah olahraga, diantem, menceng. Nggak menceng dah, mut. Ya, apa namanya? Apa tadi itu? Marrah min ar-ruju' ya. Nah, ini kalau roja'ah satu kali rujukan, rujukan ulang ya. Maksudnya rujukan itu mengembalikan satu apa namanya? Kembali apa maksudnya? Kembalian. Apa enak? Roja'ah. Roja'ah yang itu kan bisa dia pulang, bisa dia mengembalikan. Nah, satu kali roja'ah ya. Makanya dalam itu dalam apa ya kutub nafis al-marrah min ar-ruju', sekali dalam pulangan itu atau sekali dalam balian. Nah, al-marrah min ar-ruju'. Wasilahan atau syar'an dalam segi syariat apa itu roja'ah? Raddul mar'ati, itu mengembalikannya seorang perempuan. Raddul mar'ati benar ya? Mengembalikannya seorang perempuan Raddul mar'ati ilan nikah, mengembalikannya seorang perempuan ilan nikah terhadap pernikahan. Memtolakin karena sebab tolak, Ghairi ba'inin, tapi tolaknya bukan ba'in. Ya. Tidak Ghairi ba'inin, yang tolaknya bukan ba'in.
merujuknya apa? Fil iddah, di dalam iddah. Ala wajhin makhsus, dengan cara yang khusus. Nah, apa sih kalau dalam syariat itu rujuk itu apa? Rujuk itu apa? Ya, seorang lelaki mengembalikan seorang perempuan ke dalam pernikahannya yang dulu pernah dia menjalin pernikahan, ya, kemudian ditolak, ya, kemudian dikembalikan lagi dalam pernikahan yang menjadi istrinya lagi. Min tolakin ghairi ba'in. Tapi syaratnya, ya, tolaknya itu bukan tolak ghair ba'in, bukan yang ba'in. Kalau tolak ba'in kan sudah disebutkan tolak ba'in, tolak ba'in sughra atau ba'in apa? Kubra. Tolaknya bukan ba'in. Itu namanya tolak apa? Raj'i. Masih satu tolak, satu kali tolakan atau dua kali tolakan yang tidak menggunakan apa? Imbalan. Paham ini? Tolak ghair ba'in. Nah, merujuknya di kapan? Fil iddah, di dalam iddah. Iddah kan sudah pernah Ustaz bahas sedikit. Seorang perempuan itu ketika ditolak oleh suaminya, ya, maka perempuan tadi menjalankan apa? Iddah. Iddahnya berbeda-beda. Kalau seumpamanya dia di dalam keadaan hamil, maka iddahnya dengan apa? Selesai iddahnya dengan biwaqil hamil, dengan melahirkan. Kalau dia masih menjalankan haid, maka masa iddahnya habis dengan apa? 3 kali suci. Ya. Kalau perempuan ini tidak pernah mengalami haid, atau dia masih kecil, atau sudah menopause, ya, maka iddahnya berapa? 3 bulan. Sahih ini, ya. Kalau seumpamanya dia masih menjalankan iddah, kemudian mantan suaminya ini merujuk masih dalam iddah, langsung secara otomatis langsung kembali menjadi istrinya lagi. Sekalipun istrinya nggak ridho, makanya katanya nolak kayak eman satu aja sih. Oh coba kawin langsung, oke nol telu, mari kau nyesel, jauh mau halin nang koncone, enak koncone antep. Kancamu senang, ente senang, mari dicoba, bojomu mari dicoba kancamu. Harus masuk lu hal itu, nikah sahih, harus dakar masuk ke faradnya sama perempuan, bayang lo. Kalau bojomu senang di kancamu, ya Allah buyar. Lo kan gak wajib, nah itu kan itu cuma janji-janji gitu aja. Kalau semuanya si perempuan tadi itu merasa lebih enak yang koncone, ya wes. Terus aku bikin mas ya. Hatta tadzuki usailataha, Nah, yadzuk usailataha. Ya. Tapi kalau mentolak itu yang ini kalau sudah marah laki-laki dia, pasti ini cekcok di rumah itu pasti ada. Masuk tiap hari sing ya anu adem ayem isi kana kok iku India tok kan. Ketemu kene nyanyi. Ngeruk apa namanya? Ngerasa apa? Oh, ngerasa. Ya sabar, ini harus ngerti nih, yang laki-laki harus lebih dewasa. Oh, perempuan nakis satu lagi. Perempuan ini nakis akalnya. Oh ya apa ya pak? Atas sih mencari pinter. Oh nggak nakis. Ya itu sabar. Ketika marah gak kuat keluar rumah. Lapor tak wudhu lah. Ya wudhu. Ngempot samsu lah. Kalau sepatu tadi sudah tenang reda balik. Berarti di situ. Apalagi istri suka jawab mana? Waduh.
Kalau ngamuk dia ngamuk bisa. Wah, baru selesai. Makanya dari awal dikasih tahu. Dari awal pertama kali itu, ya. Dia mau show karena orang yang kayak gini, karena nggak suka kalau ente setiap anak marah dijawab. Ini kayak gitu, nggak suka. Ente apa? Ketika anak marah, walaupun anak salah, itu diam. Jangan jawab, diam. Nanti kalau anak udah sadar, anak akan minta maaf sama dia. Itu jangan malu-malu tuh minta maaf sama istri, minta maaf. Ya, minta maaf. Tapi kan kadang orang laki itu kadang ada egoisnya kan, laki-laki bilang kuat, kok sekali mau semek ada. Yo kalah, itu bukan berani seorang laki-laki berani main tangan ngacun gitu. Nah, KDRT yang baru-baru ramai. Kalau ente mau berani gimana gak sama perempuan. Ya. Kalau dia marah, ya marah begitu, jangan sampai main tangan. Jangan, ente mau gimana main tangan, salah itu. Nabi kan tidak mengajarkan mau pakai siwak kalau sama istri yang mengajarkan mau dipukul pakainya siwak. Ini ngomongin dengan teman. Hari ya tuh begini. Biru. Jangan. Kayak gitu. Marah keluar. Atau enggak dari awal dikasih tahu. Karena ini tak tahu kalau anak marah ya jawab. Jadi gimana suka. Kalau ini kepingin rumah kita adem ayem ya. Nyaman, karena kalau mesti kita pasti ada marah. Enggak kak, kita insya Allah ada marah. Insya Allah insya Allah. Enggak kakaknya orangnya nggak pemarah. Iya insya Allah. Berman itu sifatnya asli nih. Coba ada asyur, ausana, halas. Jabhar, kita harus sifat asli ya. Sifat aslinya kayak teman-teman. Mantutan. Sini harus Joko. Ayo ngajak sholat jamaah, bari ro wis padhe dhewe. Kabeh bari ro. Ojo ya. Kasih tahu kayak gini-gini. Wis wis pulang guys, nurut ae. Pokoke anak kamu ojo ya. Jangan dijawab kata-kata. Diam. Nanti kalau anak sudah tenang, nanti akan minta maaf kalau nggak salah. Ya. Ini itu sama perempuan ide loh ya. Dia tuh meninggalkan tarang ahlu, meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan adiknya, meninggalkan kakaknya, meninggalkan uminya, dan meninggalkan sahabat-sahabatnya demi kamu. Maka kun minhum. Ini kun apa? Jadilah orang yang mereka tinggalkan. Kadang itu bisa menjadi kakaknya, kadang itu bisa menjadi adiknya, kadang itu bisa menjadi abahnya, kadang itu bisa menjadi temannya. Tapi jangan itu egois-egoisan. Makanya seorang perempuan itu kalau sebelum sesuatu harus di briefing. Namanya kalau kita pengen diajarkan ngajar, ajarkan masak, ajarkan buat kopi. Ya, itu dipengin. Kan pedicure, manicure tuh ngerawat iki spa. Oh, di Banyuwangi. Iya. Bagus itu. Dipukuli kan nggak mampu. Rambutnya disemir. Iya. Bagus. Tapi ada yang lebih penting ya. Al-um turabbiha. Seorang ibu menterbiah dia anaknya. Diajarkan. Syufna, kalian ini kamu akan tinggal sama keluarga suami. Kau lihat keadaan apa? Ini baca keadaan kebiasaan dari keluarga suami. Oh biasanya kalau pagi buat teh bareng-bareng duduk bareng ojo turu. Biasa ada pondok kan ngono. Ojo. Iki arep lanange arep pondok. Bojone arep pondok. Isuk mari subuh turu bareng. 12 mari turu. Tinggal itu harus dirubah. Nggak ada sama. Nih anak pondok itu tanya anak pondok. Nikmat tidur tak nikmat kapan? Batu subuh ya tak? Semua. Tapi nggak usah dari Islam kalau gitu. Paling enak memang. Nikmat dari orang Arab semua begitu. Tapi kita harus dirubah kalau udah kita
berkeluarga. Yang perempuan harus lebih merubah lagi. Bangun, sudah siapkan kopi, sudah siapkan teh, syuf duhur, bajunya kalau suami mandi harus siapkan apanya, bajunya kalau perlu diminyai, dibuhuri. Ya apa ini? Ini dua bojo, ya istani subuh wis tahajud di pinggir wis gawe ruku maca Quran. Ayo bangun ini, ayo Mas, sholat Mas, tahajud. Ya, sholat bareng. Baca wirid bareng. Mari ngono setelah selesai wirid si istri bikinin kopi buat ente, siapkan kopinya ini. Nikmat nih, ente. Wallah, ini habis zuan tanya sama Mujarrid. Wong ayu nomor 24 kan ada. Wong ayu nomor 24, 24 nomor 24. Kita sebagai suami ini dan kalian calon-calon suami, amin. Butuh seorang perempuan yang perhatian sama kita orang digenah no wis itu kaki tapi digenah no ya kau ayu harimu kayak apa anak harimu kayak Barbie isu no ini ente saya anu main main HP paham deh ini katanya mangan kalau nang meja kalau apa-apa di main HP tanya dik mangan dik gocek kan mas itu seperti titik dari awal anak dohor makan jam segini ya anak dohor makan jam segini ini pokoknya harus ya baju anak kalau udah masuk kamar mandi baju anak siapkan anduknya apa yang biasa anak pakai minyak wanginya kenapa taruh semua bangun ya baju udah siap dan orang biasanya sampai istri tahu baju yang anak sukai tahu anak sukai yang kalian yang suami sukai tahu itu yang benar itu oh ini bajunya ini oh kalau berangkat ke sini oh pakai gamis ini ya nah dikenal semuanya wakil saya itu perempuan gara-gara hati dia punya adik tarbiyah dan subhanallah kita orang dapatkan anak banat Abul Herat masya Allah telinga dari orang-orang masya Allah semuanya dan sahibana Hanif Al-Abbas itu mana dan sudah ketemu dia gir anak barusan dakwah di Bima anak ketemu sama satu orang tapi antum Al-Abbas ya antum kenal sama Habib Omar Al-Abbas pengasuh pesantren di Lawang oh tahu Walidi katanya Hanifah kan sering ke sini masa mondok sering ada ke sini itu Walidi itu Abah Hana Habib istri anak urusan banat Babul Khairat Masya Allah top ya ditarbiyah sama Habib Umar dengan tarbiyah yang Masya Allah ngerti ya gimana hak-haknya suami memperlakukan kita sebagai menghargai seorang suami memuliakan seorang suami Masya Allah Habib keluaran banat Babul Khairat Insya Allah ini dapat semua dapat istri kayak gitu karena bilang ke banat Babul Khairat kalau sampai Ustaz dengar banat-banat kan kalian mencoreng nama Babul Khairat malu semua namanya sudah bagus, Jang Fulan bin Fulan ngomong film, Masya Allah. Ya. Ustaz bilang enggak, karena anak Babul Khairat, saya kan ajar nikah, harus tamkin, sunnah. Awal marah liqa, awal bertemu suami harus tamkin. Apa tamkin? Turid nafsak. Nanti nyodorkan dirimu kepada suami, monggo mas. Sunnah seperti itu, mau halal. Monggo mas, siap. Nah, kayak siapa wong dia kayak cewek apa? Monggo mas, koreti mas ya. Kau jangan terlalu begitu. Ya sudah mengotok tak namanya ta'arif. Sudah matur kita namanya ta'arif. Ya, tamkin. Ta'arif menyodorkan dirinya. Sudah, kadang sekarang itu kadang diajarkan sama umuminya kadang suruh pakai baju yang begitu. Suruh masuk. Enggak apa-apa. Kan sunnah seperti itu.
harus kalian ojo kadang malu-maluan. Makanya paling enak kalian tuh menikah besok jangan sama yang kenal, nggak asik. Kalau yang sudah kenal nggak asik gitu. Malam pertama harus tahu ngomong, tahu ketemu, pacaran nggak asik, nggak ada ceritanya bang Lende. Tapi kalau yang baru kenal, wah asik. Sampai sekarang bisa teringat. Ngomong apa yo? Aduh ngomong apa yo? Kita nggak kenal sama dia. Ngomong ya apa? Terus itu ngomong ya apa ya? Itu bakal teringat sampai sekarang. Tapi lo kenal, biasa nih loloan di WA, gini itu biasa. Itu ada kenangan. Nah kayak orang bisa punya statement orang yang mengenal perempuan. Yang dia berpacaran sebelum nikah, mengenal cinta lah sebelum nikah itu salah. Salah. Cinta itu bisa diwujudkan setelah nikah. Paling enak pacaran setelah nikah. Ini mau ngapain? Nang gunung Bali, ngulur sekarang. Yang kerabiaan. Benar. Tapi pacaran bingung-bingung orang kita sobo tiga. Racun satu jelas haram. Cinta setelah. Coba lihat orang-orang dulu. Ada yang mengenal cinta sebelum nikah? Langgeng. Yang sekarang mereka perempuan, Anda tidak bisa kalau nikah sama orang yang Anda tidak kenal. Banyak mereka orang punya statement seperti ini, yang mereka nikah dengan dasar dia, dengan cara dia, dengan pemikirannya dia. Banyak yang setelah itu selesai, nggak sampai lama. Banyak. Yang dilihat, yang dinodai pernikahan yang suci itu, yang dimulai dengan dasar yang haram, dengan dasar maksiat. Mengharapkan barokah. Ya, mengharapkan barokah. Tadun anda aglak ahsan minan nabi minas syariah, ini merasa akalnya itu lebih bagus daripada syariat, sama itu mengatakan nggak bisa mengenal orang, harus cinta dulu, harus ada sayang dulu. Bahwa syariat nggak mengajarkan seperti itu. Syariat dinodai cinta yang apa, pernikahan yang suci dengan maksiat seperti itu. Mengharapkan samawa, baru samawa. Nggak ada samawa itu. Si penting samawa, sakinah, mawaddah. Nah, ya. Fil iddah ala wajhin makhsus, dengan cara yang khusus. Ya orang ketika merujuk dengan cara yang khusus, nanti ada caranya. Harus melafadzkan dengan lafadz yang khusus. Ya. Gak sembarang dong. Nah, seperti lafadz yang khusus seperti contoh roja tuki, ya itu ya. Atau roja tuki atau rodat tuki ila nikahi, aku kembalikan kamu kepada pernikahanku. Atau gak lafadz sembarangan kalau mau merujuk. Mereka nggak bisa. Ada cara khusus untuk merujuk, ya. Yaitu menggunakan lafadz yang khusus dengan syarat-syaratnya. Nah, syurut mahal raj'ah. Mahal raj'ah ini tempat rujuknya tuh di mana? Maksudnya istrinya nih, perempuannya ini. Syaratnya apa? Kaunuhu zaujatan. Syaratnya mahal raj'ah ini yaitu zaujah, istrinya dulu, mantan istrinya. Ya. Berbeda kalau ajnabiyah, pacaran, putus. Bukan mantan istri nih. Rojak tuki, hatta ping 100, orang balik-balik. Syaratnya apa? Mantan istri. Zaujah, kaunuhu zaujah. Putus sambung lagi. Pacaran itu apa sih nasi? Kadang gay sumpek dewi. Yang laki, wis gajine pabrikan, UMR, terus si wedok jauh, tukang ono iki lah, bursa lah, iki lah, iki
komitmen dengan komitmen yang nggak jelas akhirnya. Kalau dia ente kalau nikah ya ente sama seorang perempuan, ente komitmennya jelas, ente nikah habis itu dengan nikah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dilangsungkan pernikahan tersebut. Ya, komitmen jelas. Tapi kalau pacaran, tidak ada komitmen yang jelas antara kedua ini. Akhirnya, enak putus pada orang kau mas tebuk, semua pulsa, kalian orang tukang obat, tukang memiliki, mari kita putus, bisa lagi. Bengi-bengi yang biasanya itu tidurnya nyenyak, besoknya langsung kerja, teleponan, besok pagi kerjanya ambil ngantuk-ngantuk, kenapa? Teleponan orang bengi, kerja sampai tidak enak. Padahal dia bikin sendiri, ya kan? Si pacaran gini, sing santri pacaranku begitu teleponan behari, habis itu paginya nggak, harus yang ini ngantuk. Komitmen nggak jelas, akhirnya putus, selesai. Yang harusnya di waktu itu dia bisa tahsil, bisa mengambil hasil, bisa menambahkan, bisa menyalurkan uang itu pada yang lebih manfaat. Tapi kalau ente nikah, jelas ente kok rasa kalau mungkin ujung kan, buat suami itu jelas komitmennya jelas. Buat apa? Gak ada faedahnya sama sekali. Video call. Nanti aja loh video call di mana? Iya nggak? Video call nanti aja kan? Nanti aja. Yang ini besok paling nggak video call berapa sih? Nanti lupa perang jam, jam video call tunggu mana? Siapa? Kasih faedah, tidak ada faedah sama sekali. Fakir. Orang lagi harus lebih mikir. Ente segala kelakuan, apa yang ente akan lakukan itu pikir. Yang fakta dua kali. Apa positif negatifnya? Ente pikir gitu. Ojo, mbok ujung mbok apa mbok los kabeh. Angkat. Iya. Nah, qaulu zauja. Yang kedua, syaratnya si istri ini yang perempuan ini yang bisa dirujuk mahal rojaannya ini mau tuatan sudah di duhul, sudah pernah diduhul. Kau nuha mau tua sudah pernah di. Contoh ada seorang masalah nikah sama seorang perempuan ini belum diapa-apakan. Belum diapa-apakan, orang-orang ditolak. Kan? Belum diapa-apakan. Orang-orang ditolak. Nah, terus mau dirujuk nggak bisa. Kenapa? Karena belum dirujuk. Syaratnya yang perempuan bisa dirujuk yang sudah pernah di mautu'ah, yang sudah di. Makanya kalau sebelum didohol namanya kan tolak apa namanya? Nah, kalau lain sudah nggak. Nah, syarat yang ketiga, qauluha muayyanatan. Syaratnya perempuannya harus muayyanah, yang dirujuk ini harus ditentukan. Ya, jangan yang mubhamah. Nggak tahu. Contoh kalau istrinya banyak, lebih dari satu. Dia punya istri lebih dari satu. Contoh istrinya 3, ditolak kabeh 3 kali. Boro-boro ketika dia merujuk, dia mubah, saya rujuk istri saya. Yang mana? Paham deh? Yang mana? Atau Fatimah, atau Zainab, atau Fulana, Ika. Yang mana yang mau dirujuk? Harus muayyan. Oh, Ika yang tak rujuk. Oh, Zainab yang tak rujuk. Oh, harus muayyan. Paham deh? Tapi kalau dia nggak muayyan, ya nggak bisa. Nah, ini kalau bagi yang punya apa, istrinya banyak ya, muayyan. Syarat yang keempat, kaunuha ghafilatan lil hail. Perempuannya ini masih bisa untuk dinikahi gitu.
Ketika dirujuk itu masih bisa untuk dinikahi. Oh emang ada Ustaz, kalau seumpamanya seorang perempuan itu kalau mau dirujuk dia sudah nggak bisa dinikahi, ada. Jika perempuan tadi setelah ditalak sama suaminya, ternyata dia masuk Nasrani, boleh nggak? Sedangkan suaminya ini Muslim, boleh nggak seorang Muslim menikahi sama orang yang kafirah boleh? Nggak boleh. Kalau seumpamanya dia masih Islam, bila masih Islam, ya gitu masih bisa dinikahi kan? Maka boleh dirujuk. Tapi kalau sudah tidak bisa dinikahi, dia murtad. Oh, dia masuk Islam karena dia cinta sama saya. Ketika sudah dilepas, dia balik kepada agama itu, nggak bisa dirujuk. Nah, maksudnya, gua bilang kan dari syarat ke 5. Kaunuha mutallaqa. Syaratnya perempuan tadi itu tertalak. Mutallaqa. Syaratnya itu mutallaqa. Kalau talaknya itu, kalau seumpamanya dirujuknya karena tolak, boleh, bisa dirujuk. Makanya tadi kan min tolak. Loh emang ada saat orang tuh bisa, tapi bukan karena tolak, ada fasakh namanya. Fasakh. Contoh, Zuat sama seseorang ternyata impoten. Tapi impoten kan? Gak Hindunya nggak itu, nggak dekek. Lemes, letoy gitu. Atau itu kan bisa seorang perempuan tuh minta fasakh, datang ke hakim, saya mau dipisah, mau difasakh nikahnya karena sebab letoy, difasakh sama hakim, boleh. Itu bukan tolak, itu namanya apa? Fasakh. Atau seorang perempuan datang ke hakim, saya tidak dinafkahi sama suami saya begini-begini. Hakim menfasakh, memisah. Itu namanya fasakh, bukan tolak. Tolak itu dari siapa? Suami. Jadi paham ini? Ya terkadang bisa talak dari hakim. Terkadang. Atau enggak apa namanya, ketika si hakim ajbaroh, memaksa. Ya. Atau tolaknya fasakhnya karena sebab gila. Ujungnya mari kebentuk gendeng, nomor perempuannya jauh, fasakh. Bisa, itu namanya fasakh. Tapi kalau sebabnya fasakh, nggak bisa dirujuk. Makanya syaratnya harus apa? Perempuan tadi mutol, harus ditolak. Kalau tidak ditolak, nafsukhoh. Kalau difasakh tidak bisa. Bisa dipahami ya? Bisa Pak? Tapi tolaknya ada tolak khusus, karena tolak ada macamnya kan. Nah, makanya syarat yang setelahnya qaulu talaqiha bila iwad. Qaulu talaqiha bila iwad. Syarat tolaknya ini tolak yang tidak menggunakan imbalan. Ya. Talak yang tidak menggunakan apa? Imbalan. Kalau tolaknya menggunakan imbalan, tidak bisa untuk dirujuk. Masuknya ke dalam tolak apa namanya? Nggak bisa. Nah, tolaknya bukan yang menggunakan imbalan. Yang ke selanjutnya berapa tak tahu? Ketujuh, wa kaunu ada di talaqiha. Wa kaunu ada di talaqiha ghaira mustawfan. Kaunu ada di talaqiha ghaira mustawfan. Kaunu ada di talaqiha ghaira mustawfan. Maksudnya jumlah dari tolaknya ini nggak habis. Tidak habis. Ma'ruf kan? Seorang lelaki itu mempunyai jatah tolak berapa? 3. Contoh, kalau dia sudah mentalak istrinya sampai 3 kali, 1, 2, 3, habis nggak? Dirujuk, nggak bisa. Maksudnya ketolak apa? Kayak enak itu. Langsung ya. Cobain Bu. Nah, syaratnya
perempuan ini tolaknya nggak habis. Syarat yang terakhir, wa qaunuha fil iddah. Si perempuan tadi itu wa qaunuha fil iddah, masih menjalankan iddah, masih di dalam iddah. Qaunuha fil iddah. Perempuan itu masih dalam. Kalau seorang perempuan tadi itu sudah selesai iddahnya, contoh kalau hamil dengan melahirkan, sudah melahirkan, kemudian mau dirujuk, nggak bisa. Atau yang pakai 3 kali suci, sudah selesai 3 kali suci, terus mau merujuk, nggak bisa. Nanti kalau yang 3 sudah 3 bulan sudah lewat, terus mau rujuk, nggak bisa. Kalau mau merujuk, ya, ketika dia masih menjalankan bisa dipahami ini ya. Kalau sudah selesai iddahnya, kalau mau kembali lagi, bukan rujuk namanya, harus dengan akad. Ya itu, zawastuka ankahtuka lagi. Tapi kan zubat itu gampang loh. Nggak harus kita arang aja kalau zubat itu. Coba kan kita orang kayak orang zubatku coba terapi, coba suami ya, duduk. Hah? Bapak. Iku ketok suwatan. Ana janur kuninge, kok ketok kursi-kursi niku kan ketok suwat. Wes saiki seumpamane ini suwat, lagi ini wong lho. Ada walinya, ada apa? Ada mempelai lakinya. Ada 2 saksi, akan selesai jadi. Tapi kita koyo karena udah mindsetnya kira orang suwat kan kelihatannya kayak ngerangkul. Kok gak jadi suat, kayak bukan suat. Tapi suat itu asli, sah itu. Udah. Ya suat gitu aja kalau makan baru. Pemanis tahu suat kan? Sejauh ayo. Ya karena awakmu dewe loh. Gimana itu? Gimana? Ya. Orang suat pertama kan rame-rame ya. Ada ini ya semampunya. Ojo apa? Ojo maksa. Saya mampu nih suatu. Nah kalau boleh sing kufu sekufu ya boleh sing kufu. Tapi tidak semua ada orang yang ini dimuliakan karena dia butuh seorang pemimpin buat anaknya yang ngerti agama. Bismillah, tidak ada masalah. Dia yang minta, bukan inti yang tolid ya. Dia yang meminta, itu matlub. Contoh ada orang nyari ya, datang ke Ustaz. Ini ada Ustaz kemarin ketemu. Siapa yang mau daftar foto? Kemarin ada Ustaz waktu di Mekah, ada orang apa namanya? Haji lagi beli abaya. Ustaz duduk di capek, dari Madinah di ziarah, duduk di situ. Saudara kamu dari mana Ustaz? Ini dari Lawang gitu. Gini. Moro-moro buat nyambung. Saya sama anak saya doakan Ustaz biar anak saya dapat jodoh, sudah waktunya nikah. Kalau Ustaz punya ada pandangan, monggo, nggak apa-apa, saya siap. Nanti tinggal anak saya cocok. Saya butuh untuk anak saya pemimpin yang ngerti agama. Model-model kayak kalian ini digolek. Model-model kayak kalian dicari. Ustaz, saya punya kontraktor. Saya punya kontraktor bisnis besar di samping kontraktor besar yang mau siap nikah sama Ustaz yang ngerti ilmu ya saya siapkan rumah, mobil semuanya, kerja nggak usah pintu, rumah, mobil saya isi dengan bin. Yang penting dia bisa memuliakan anak saya, mengajarkan anak saya biar ngerti, memimpin rumah tangga. Mana sih ada daftar? Hiram. Oh kayak gitu. Ada nomor sama Ustaz. Iya bro. Mangkano. Ya, belajar sih menang. Ente ini mulia. Ini kecelakaan. Kalian punya ilmu, kalian tuh menghalalkan. Kalian punya ilmu, kalian menghalalkan. Kan saya Habib Abu Bakar Al-Adni ja ilahil alim. Datang kepada Habib Abu Bakar Al-Adni, orang alim. Ya, satu orang
Dipotongkan apa? 2 kambing. Ya Habib, takdir ada mubadir. Kan, karena cuma berapa orang, 1 atau berapa orang? Karena cuma beberapa orang di sini kok antum sembelihkan kambing. Antum takdir ada. Takdir ada. Mubadir. Apa jawabnya Abu Bakar ini? Akramna ilmak. Aku memuliakan ilmu, bukan kamu. Aku memuliakan ilmu harganya mahal. Makanya jangan rendah kalian. Dia punya ilmu, aja merendahkan. Datang kepada ngomong kaci-kaci. Dia datang ke rumah ente. Hah? Ayah, hina. Kok dia datang? Enggak datang ke rumah. Kata gini, ya silaturahmi lebih itu. Kok enggak mau nyembelih. Lebih. Dia datang ke rumah ini. Ya Stafid benar. Kalau semua main pas datang, pas ketika ada foto tentang telepon, mampir kan? Kalau ente people tuh mampir, dia minta datang. Kalau ente datang umur gak ada angin, gak ada apa ini lapor aja. Faham gak maksudnya kan? Jangan sampai ilmu ini hina dengan mereka orang. Man akrama al-ghani, man tawadhu al-ghani faqad dhahaba thuluth dini. Orang tawadhu, dia orang yang kaya. Hilang 2/3 dari agama. Paham ya? Jok, ente punya ilmu itu mulia. Jadi tiru sih kenal. Ya, raddul mar'ati ila nikah. Fa idza talaqa al-hurru zawjatahu. Apabila talaqa mentalak al-hurr, seorang yang merdeka, zaujatahu istrinya. Al-madkhul biha, siapa lihat? Ya, ketika seorang yang merdeka, lagi itu kan dibedakan merdeka sama apa? Budak. Kalau laki kan jatah yang merdeka jatahnya 3, tapi kalau yang abad berapa jatahnya? 2. Satu tok sentek. Fa'idha talaqa mentalak al-hur, yaitu suaminya yang merdeka, zaujatahu istrinya, al-madkhul biha, yang sudah dia apa? Dukhul. Karena kalau istrinya yang belum didukhul boleh dirujuk. Harus yang al-madkhul biha. Talqatan, 1 tolak. Au talqatain, atau 2 tolak. Awil abdu, atau yang mentolak ini seorang hamba. Hamba jatahnya berapa? 2. Lagi itu tolak raj'i 1 saja. Baik, awil abdu au talaqal abdu zaujatahu talqatan. Itu seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Atau seorang hamba mentolak istrinya dengan 1. Kalau sudah 2 kan habis. Paham nih? Begitu syarat-syaratnya ada yang disebutkan, ada yang disebutkan ya. Ya. Begitu contoh syarat yang disebutkan di sini apa? Al-madkhul biha. Terus zauja. Kemudian ada nanti sini video nanti seterusnya nanti ada sebentar. Wa kana dzalika tolak, dan adanya tolak tersebut biduni iwat, tanpa imbalan. Itu bukan tolak khulu. Biduni iwadin, tanpa menggunakan imbalan, raji'in, yang kembali li jihati zat, kepada sisi suami. Yang tidak ada imbalan yang kembali kepada sisi suami. Maksudnya enggak ada imbalan gitu aja. Maka gimana jawabnya apa? Falahu, maka si suami tadi itu yang mentalak, muraja'atuha, boleh merujuk istrinya tadi yang ditolak, madamat fil
iddah selama si perempuan tadi itu masih menjalankan iddah, masih dalam iddahnya. Ya qaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa bu'ulatuhunna ahaddu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha, dan suami-suami mereka lebih berhak, ya, mempunyai hak untuk mengembalikannya, yaitu istri-istrinya, fi dzalika, dalam hal itu, dalam nikah, in aradu islaha, jika mereka menginginkan islah dan damai. Ya sunnahnya memang seperti itu. Tolak raj'ah ini hukumnya sunnah. Ya. Syariat itu haris, ya, berusaha agar pernikahan ini tidak ada perceraian, ya, tidak ada akad nikah ini, tidak ada fasal, tidak ada perpisahan. Syariat tidak suka kalau ada perpisahan antara kedua mempelai suami istri, tidak suka syariat, ya. Makanya situ ada disyariatkan rujuk di situ, ya. Dan benci syariat itu dalam tolak. Makanya kata abghadu ilallah, abghadul halal ilallah ta'ala at-talaq. Perkara halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Dikatakan sampai ketika orang itu melafadzkan lafaz tolak itu, arasy-Nya Allah bergetar. Arasy-Nya Allah Liqauli ta'ala fi dzalika wa bu'ulatuhunna fi dzalika kembalikan fil iddah, ya. Dan suami-suami mereka itu lebih mempunyai hak, ya, dengan mengembalikannya, yaitu hina kepada perempuan-perempuan istri-istrinya, fi dzalika kembali ke fil iddah, bukan fil nikah. Begitu fi dzalika ay fil nikah, ay fil iddah, ay fil iddah. Jadi mengembalikannya itu di dalam iddah. Makanya tadi al-muallif mengatakan boleh merujuk istrinya yang tertolak tadi itu selama masih menjalankan iddah, masih dalam iddah, seperti itu. Apa nasul ayat, dalilnya apa? Ini wa bu'ulatuhunna ahaqu biraddihinna fi dzalika. Dzalika itu kembali ke apa? Apa maksudnya? Suami. Ba'lun itu suami. Amma adapun idastaufa az-zauj. Amma adapun apabila istaufa, menghabiskan. Siapa az-zauj? Suami. Ada dan tolak, jumlah dari tolak tersebut. Fala tahillu, maka si perempuan tadi yang tertolak sudah dihabiskan tadi. Itu kalau merdeka dihabiskannya berapa? Dengan 3 kali tolakan. Kalau hamba 2 kali. Kalau sudah dihabiskan jatah tolaknya itu, fala tahillu lahu, maka si perempuan itu tidak halal lahu baginya. Hatta tangkiha, sampai, ya, si perempuan tadi itu zuat zaujan, suami ghairahu, selainnya. Sudah disebutkan kan mana ya? Sudah ada ya? Disebutkan ya, dari kita bahas ya. Bisyurutin mutaqaddimah, dengan syarat-syarat yang sudah lewat, yang sudah lalu. Apa syaratnya? Siapa yang ingat? Harus selesai iddah dari suami pertama. Nah, harus selesai iddah dulu. Terus harus tatazawwaj ala ghairi, harus dengan nikah dengan orang lain, tapi nikah sahih, ya. Lekati balik ibu juni biyen sing wis ditolak 3. Dia harus selesai iddahnya, habis itu nikah sama orang lain dengan nikah yang sahih. Terus iki angel. Harus orang yang lain nikah orang lain nih, ya. Harus dukhul. Paham? Harus dukhul itu masuknya hasyafa kafaratnya, dia harus masuk, plung masuk. Cuma lek salaman tok ngambung tok iso. Nempel tok iso. Harus masuk hasyafa, masuk kafarat. Wah, iku lek nempel tok assalamualaikum iku. Harus masuk. Lu masuk. Mantep paling mantep. Hati-hati, makan hati-hati, jaga lisan. Jangan sembar, jangan sesuatu ya, lafaz tolak itu hilang. Wis gak perlu tahu lafaz tolak bunga anak jatuh.
Ya katanya kalau orang banyak apa? Banyak mentalak istrinya. Itu zuat bi amahnya, zuat bi hamba, falyatasari. Tidak kan mitlak katanya orang sering banyak talak gitu zuat bi tolak. Nanti itu berlaku. Ini jadi zuat ya, be budak kayak, paham deh? Be budak. Nah, kan termasuk Sayyidina Hasan bin Ali bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah sampai 400 atau 500 nikah buat Sayyidina Hasan. Itulah. Tapi mari ditolak, dikei omah, dikei duit, dikenak kabeh. Sampai uang ngantri mau disuap sama Sayyidina Hasan, sampai nggak mau dinikahi sama Sayyidina Hasan. Syabih bin Nabi dari sininya, Syabih bin Nabi. Orang yang fakir ya, yang miskin disuap sama Sayyidina Hasan, setelah ditolak jadi kaya. Paham tuh? Kayak mau mesin kena, kayak apa lagi selesai. Paling zuat sampai 500 ke 400 gitu. Sampai pernah sahabatnya itu datang ke suatu kaum ya, ngomong orang di sini senang jualkan sama Sayyidina Hasan, ngomong Sayyidina Ali kalau nggak salah, ya Bani Fulan, sudah la tuzawwij ala ibni, jangan kau nikahkan anakmu banatakum kepada anak-anak sering talak istrinya. Nah, kita orang kalau sampai ada lagi anak perempuan tak nikahkan lagi sama Sayyidina Hasan. Sampai seperti itu. Kalau udah memang antum sudah seperti itu, ya sudah selesai. Kecintaannya mereka pada ahlu bait Nabi sallallahu. Dan juga dari Sayyidina Hasan tidak seperti orang sekarang zuat talak sakar PDW ya. Tidak ada apa? Hawa nafsu mereka orang. Baiki mari zuat dikenano, mari ditalak dikei atane. Perempuan kei kok senang enggak bisa. Kei kabeh semua. Dan orang ngantri mau jual selesai tadi opo dipae ngantri ganteng ya nanti jelas saya ngomong saya ganteng aja bingung nggak bisa Hasan langsung get min jamalin Nabi sallallahu ya, pasti ganteng lah bisa kita orang gelowong uang di Mekah di Madinah mulai kok nggak ganteng bingung nggak ini nggak ada apa-apa karena ini dulu sopan tuh sih mahir sih anak-anak kalau Khairul nggak ada bang ya bisa terus habis itu harus masuk siapa ketika syarat keempatnya apa? Harus tolik talak dulu. Habis ditalak, habis itu selesai iddah. Setelah selesai iddah baru boleh nikah. Ustaz banyak loh orang minta begitu. Minta Ustaz mau halusin istri saya. Kok dia mau anak? Kayak saking banyaknya. Ya. Satu udah belajar mereka orang. Kalau saya ada ngomong karena dia nggak belajar gitu. Yo itu kena tolak kan. Sudah berapa kali itu terjadi? 4 kali. Dan terus siapa sampai saya itu? Nanti sudah seorang lain lagi. Ya terus siapa selisih saya nggak mau ya itu nggak bisa bukan istrimu lagi itu sudah. Nanti ini udah tahu hukumnya sekarang ini berhubungan sama dia sih. Kan? Padahal dia ngomong sama saya sebelum tahu hukum ini, bisa nanti punya anak laki-laki. Kemarin dengar nasihatnya aneh nih kayak waktu ya apa gini aku waktu ini. Dan itu banyak orang yang tahu. Kenapa Ustaz khususkan pelajaran nikah ini? Karena banyak yang waqaf fil muskilah dalam nikah. Yang kemarin aja udah orang tanya apa? Ustaz kalau orang janda nikah sendiri boleh ya? Nggak harus pakai wali. Ayo. Janda,
janda itu memang keputusan di dia, tapi tetap yang nikahkan siapa? Wali. Iya nggak? Banyak orang itu beredar janda boleh, yang penting dia mau sama pun boleh. Anda mau, saya nikahkan diriku pada dirimu dan dia. Yang penting dia mau. Itu pemahaman mereka orang awam. Ya, padahal nggak butuh wali. Butuh wali, tetap wali butuh cuma kekuasaan ada di dia. Kalau dia nggak mau ya jadi. Atar abahnya saya mau nikahkan yang anaknya yang sudah pernah nikah, terus mau maksa kan bisa. Tanya mau nggak? Harus nutkon. Iya mau. Kalau dia cuma diem nggak boleh. Kalau janda lo ya. Tapi kalau pikir gimana? Diam, alamatul syukur, alamatul qabul. Kalau dia diam tak, apa nih guyu? Yo, sudah terima. Anak tak kau loh, nang ini. Orang terima. Masih lagi, kian Ustaz dari Babul Khairat, kami khairul orang terima. Mau tak? Dia lo yang gitu perempuannya lo, anak Babul Khairat apa? Ya udah belum. Tapi le rondo. Kalau le rondo tak. Tapi le rondo harus tahu. Mau meherul. Cinta kemarin. Tapi harus nutkon. Iya, saya mau. Harus. Kalau dia iya, itu le rondo. Tapi tetap yang nikahkan saya bawa. Itu pahamkan sama orang-orang ya. Kurang dikit ini. Wa amma idza kana talaq bi iwadin, apabila jika tolaknya itu dengan iwad, dengan apa? Imbalan. Rajin li jihati zauj. Ya. Yang kembali kepada apa? Sisi suami. Oke, ghair madkhulin biha, atau si perempuan ini belum pernah didohol. Tadi syaratnya istrinya apa? Mau tua, sudah dido. Ini istrinya mau dirujuk tapi belum didohol. Au kadat qadat iddatu, atau si perempuan tadi itu qadat sudah selesai iddatuha, iddahnya sudah selesai. Gimana hukumnya? Fala raj'ata. Maka tidak ada rujuk, enggak bisa dirujuk. Lahu bagi dia hina ini ketika itu. Itu ketika tolaknya pakai iwad, hina idin itu ya kembalinya kepada ketika tolaknya, hina idin ketika itu. Nah ketika itu kembalinya kemana? Ketika tolaknya dengan imbalan, ketika perempuannya itu belum diduhul, ketika selesai iddah. Maka ketika itu tidak bisa dirujuk karena syaratnya tidak dan bisa difahami. Allah ada soal, pertanyaan.